Amin, amin. Putra putri ta piye pola nang kabeh ta putri kabeh. Putri, tiga-tiganya putri. Wah, tiga-tiganya putri. Tiga-tiganya putri, alhamdulillah. Mantap, Alhamdulillah. mantap. Yes, Sing kuat pokoknya bapake. ya itu. Pokoknya insya Allah saya sama istri, nah ini komitmen berdua. Hmm. Sebelum usia 40 itu minimal sudah tidak ngomong bocah cilik. Oh. Berarti sekarang umur umur berapa berarti? Masih 30-an. 30-an. Berarti keluar dari 40 SD semua lah ya. Ya insya SD Allah SMP. mudah-mudahan. Yo, kan memang hidup perlu ditarget. Wah. Nah, supaya 40 itu kita mengikuti jejaknya Rasul. Jadi Hmm. kemarin itu nikah usia 25 tahun itu hitungannya bid'ah. Itu kan apa? Nikah di usia 25 tahun itu hitungannya bid'ah. Bid'ah. Di atas Kok dua iso? puluh lima tahun. Kok iso? Kok iso? Rasulullah saja menikah di usia 25 tahun. Masa kita yang umatnya hanya usia 27, 28 ora bid'ah kuwi. Kuwi Yes. gojokane Kiai NU nek nganu santrine kan ngono kuwi. Eh, yang kok tak tiru nih kok ya. Nanti kalau lek aku ke terapi tak konsul-konsul nang sampean ya. Oh, iya, iya. Apa sing perlu diperhatikan? Apa sing... Masih awam, masih awam, Nah, masih noob. masih nyubi-nyubi. Ya. Hmm. Ini lagi di mana ini? Lagi di lab. Lagi di lab. Lagi ano arek nih, Bud. Apa kegiatan apa ini? Ya sehari-hari lah nulis manuskrip, Hmm. hasil penelitian, Oh iya. nyicil-nyicil tesis. Berarti sekarang sudah di tahun keberapa berarti? Tahun kedua, Tahun kedua. semester ketiga. Mantap, udah tesis. Mantap, mantap. Sudah dikontrak di Alhamdulillah. Indonesia? Oh, belum. Belum, Belum ada belum yang manggil. inden. Belum. Nanti lah mungkin ya. Nah, rencana ke depan balik Indonesia atau tetap? Kalau rencana balik pasti balik. Tapi untuk lanjut studi S3 ataupun kerja masih mikir lah. Maksudnya gini, kalau mikir S3 ini, kalau aku ya, sing tak mikir anu sih, mapan sih. Maksudnya mungkin bisa skenario-nya bisa diterima jadi dosen dulu, terus kemudian studi lagi, atau bisa dilanjut studi lagi, tapi semuanya udah settle gitu kayak misal mungkin sosial, mungkin udah bawa istri atau apa gitu. Itu sih rencananya seperti itu. Saya masih ingat itu eh, ceritanya Bu Zizi waktu ketemu dengan Bu Bu, siapa? Bu Zizi. Oh iya. Ah, ah. Sama ketemu sama Ibu juga. Rencana Hmm. itu memang harus ditulis Hmm. supaya kita tahu sampai mana dan apa yang sudah kita lakukan untuk menuju rencana itu. Kira-kira begitu. Dan Hmm. alhamdulillah yo nyatanya sekarang dari rencana yang eh, sudah saya tulis sudah banyak yang tercentang. Kalau di mana ini? Di Thailand ya? Ya, di Thailand, Thailand ya. Di kota. di Bangkok, tepatnya di kampus Chula. Chula ini kayak kampusnya raja kan namanya Chula. Chula itu namanya raja sebenarnya. Jadi kampus tertua di Thailand istilahnya. Oh, mantap. Jadi, kalau boleh tahu kampus itu kan biasanya kalau di Indonesia itu kan memang ada satu apa namanya karakteristik yang dijual katakanlah seperti Mhm. ITB menjual hukumnya atau menjual pendidikannya, UGM menjual apanya. Nah, kalau yang di Hmm. kampus jenengan ini apa karakteristiknya? Nah, ini kalau mau menilai mereka mau jual apa ya, Hmm.
kita juga harus tahu nih kampus-kampus sebelah di Thailand juga ya. Maksudnya biar ada komparasinya gitu, biar bisa membandingkan lah ya. Di sini ada namanya Maidol, itu juga nama raja. Kebanyakan memang sekolah-sekolah di sini nama raja semua kan. Itu yang mereka unggulkan lebih ke kesehatan, ke public health, ke medis. Nah, kalau yang Cula ini, aku nggak bisa bilang mereka fokus kemana, soalnya udah bias, sudah terlalu luas lah menurutku. Di sini banyak kayak peneliti-peneliti itu yang koneksinya udah dengan kerajaan, dengan jadi kalau mau dikata yang dijual apa di sini banyak sebenarnya, tergantung lihat dari mana. Tapi itu sih bisa mungkin sains ya, mungkin sains, teknologi macam-macam sih, tapi nggak bisa. Soalnya misalnya gini, contoh sederhananya ketika saya naik bis. Itu kan ada aplikasi namanya Viabus namanya. Itu mendeteksi nanti bisnya itu lewat jalur mana dan lain-lain. Itu made from Cula. Gitu. Hal sepele-sepele itu semua kebanyakan implementasinya dari kampus-kampus itu. Itu sedikit saja. Sebenarnya masih banyak yang lain juga. Jadi dulu bisa sampai sana itu ceritanya gimana itu? Tiba-tiba saya waktu lihat postingan sudah sampai sana, ngeri sedap. Nah, rencananya kalau boleh diceritakannya. Mungkin agak beda dengan cerita teman-teman kampus yang lain, teman-teman pemburu beasiswa luar negeri yang lainnya mungkin ya. Kebanyakan kan mungkin berburu LPDP, berburu apalagi ya, Fulbright mungkin, terus kemudian ada macam-macam lah ya, yang di luar yang dibiayai mungkin oleh dinas atau dibiayai oleh pemerintah luar sana ya. Saya ini kebetulan ceritanya itu ada profesor, kalau kita nyebutnya Acan ya, Acan. Spellnya ACARN, Acan. Dia datang ke Indonesia ke kampus UIN, ngisi sebagai keynote speaker. Dia presentasi terkait kata, terkait kodok. Tapi dia setelah presentasi, kemudian ya saya merasa, oh sepertinya cocok nih gitu. Nah ini yang juga mungkin yang jadi pertimbangan yang pertama yaitu kesamaan interest penelitian. Kemudian setelah itu ketua jurusanku dapat email dari si keynote speaker ini. Dapat email, ini ada pembukaan beasiswa nih, monggo yang mau daftar gitu. Tapi ya syaratnya juga tercantum juga seperti TOEFL dan lain-lain, CV dan lain-lain. Terus dihubungkanlah ke aku karena mungkin pas waktu itu ya. Nah ini ceritanya juga lucu, di angkatanku itu yang lulus 4 tahun itu cuma 4 orang, termasuk aku. Nah pas waktu itu karena kebetulan mungkin untuk keperluan akreditasi dan lain-lain mungkin ya, akulah yang disuruh silakan apply di sini gitu. Tapi kalau dari aku sendiri bukan karena ingin membantu jurusan ya, tapi karena memang ingin melanjutkan dan merasa cocok. Terus saya email pribadi deh, email kontak-kontakan, ternyata beliau menyambut dengan baik. Sudah setelah itu kirim-kirim dokumen, kemudian dapat letter of acceptance, terus ngurus visa dan lain-lain, akhirnya berangkat ke Thailand. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu nanti ada sesi khusus kita bahas tentang itu mungkin. Jadi siapa tahu ada regenerasinya jenengan yang juga kepingin tahu tapi orang ngerti caranya kan gitu. Dikasih tahu. Sebenarnya banyak yang tanya, cuma aku nggak ngelihat mereka punya interest. Kalau aku menilai lah ya, cuma karena wow-nya aja, tapi nggak punya interest. Maksudnya rencana-rencana ke depan seperti itu jarang aku bisa melihat dari mereka gitu. Cuma mungkin kena silau, wah kuliah di luar negeri gitu mungkin ya. Kalau aku menilainya
gitu. Karena ya tadi memang ketemu yang satu frekuensi mungkin sulit ya. Iya. Cari satu frekuensi. Ya, sama yang ketika saya rasakan kenapa ketika eh, main ke Pakis itu frekuensinya selalu seperti keluarga. Ini wallahu a'lam. Mm, Jadi tidak bisa kita apa ya, rasa digawe-gawe kalau bahasa orang Jawa. Nggak bisa dibikin-bikin. Ya mm, mengalir kan gitu. Itu namanya frekuensi. Mungkin itu yang sulit. Saya juga di sini sedang merintis apa namanya salah satu layanan masyarakat yang memang mm, concern untuk anak-anak disabilitas. Ya, mungkin banyak orang yang apa namanya yang kepingin, kemudian banyak yang ikut membantu. Tapi itu itu lagi. Jadi yang sehati dengan anak-anak disabilitas atau eh, bisa mengerti kemauannya anak-anak disabilitas itu enggak semua orang. Itu yang bikin saya pusing untuk mencari karyawan lagi. mm, Ya, mm, kembali ke interestnya itu. Menarik. Jadi bisa kuliah ke Thailand dengan modal kelekatan hati. Itu nih biasanya gitu. ibu itu sudah on di bagian mananya itu ya? Iya, saya sebentar. Gendong, gendong aja, gendong. Kasih tahu ibu adik kakak mungkin. Ya, itu. Alhamdulillah. Berarti tinggal berapa tahun rencana studi? Kalau berunut pada jadwalnya sih tinggal 8 bulan ya. 8 bulan. Iya, berakhir Desember ini. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah, Ya karena kalau extend biaya sendiri. biaya di sana uangnya apa di sana? Thailand. Kalau mata uangnya bat ya. Oh, bat ya. Iya pakai bat. Ini ngomong-ngomong, jenengan sudah bisa bahasa Thailand belum? Wah, belum. Tapi untuk yang basic-basic lah. Nah, Kayak ya. jadi nek semisal memberikan ucapan selamat malam untuk orang Indonesia gimana? Oh, kalau di sini ada sih sebenarnya ya, ucapan selamat pagi, selamat siang, tapi nggak umum. Mereka generalnya pakai tahu lah mungkin ya, sawadee itu mungkin tahu ya. Oh, sama di Karo. Di tangan ini. Jadi Ini namanya memang Y. memang mereka sudah tradisi kalau sama di cup gitu berarti ya. Iya, tapi sebenarnya tradisi itu ya sebenarnya cuma baru-baru ini sebenarnya. Untuk nggak dari dulu maksudnya ini kalau membaca ceritanya itu ini kan namanya Y ini sebenarnya kalau orang melihatkan kayak tradisinya orang Buddhis ya sebenarnya ya. Kalau melihat orang melihatnya ya kan. Sebenarnya juga nggak juga sebenarnya. Banyak orang Muslim juga yang gini juga di Thailand. Bukan karena membawa tradisi Buddhis tapi ya karena diwajibkan sama negara itu tahun berapa gitu. Tuh. Nah, di tempatnya jenengan apa namanya kehidupan beragamanya gimana? Nah, itu Muslim. juga menarik. Menarik itu menarik. Nah, kalau di Thailand ini kan sekitar 80% sepertinya, 80 sampai 90% itu Buddhis. Tapi setelah itu yang paling besar adalah Muslim. Setelah itu yang lain-lain seperti Kristen, seperti Hindu dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kalau populasi Muslim di sini sebenarnya juga agak banyak, khususnya di Thailand Selatan ya. Kalau tahu dekat Malaysia itu, di Yang di namanya mana itu? Patani mungkin Oh, tahu Patani ya, ya nah, Patani. pernah dengar ya mungkin. Tapi sebenarnya populasi Muslim itu terpusat pada daerah selatan itu, di Patani, di daerah selatan, Songkhla dan lain, sama Bangkok sebenarnya. Bangkok juga banyak sebenarnya. Masih di tempatku itu ada 2 masjid. Jadi masih kedengaran azan di dekat apartemen. Alhamdulillah berarti. Tapi cuma di Bangkok. Jadi apa namanya tidak terlalu ribet berarti ya?
untuk apa namanya cari tempat ibadah bagi Muslim di sana. Iya, di tempat-tempat tertentu ya. Hmm. Kalau di luar provinsi itu udah nggak ada muslim, maksudnya di luar provinsi Bangkok dan itu. Misalnya di utara atau di timur itu udah nggak ada. Di kota-kota kecil kayak provinsi itu. Berarti ini ibu kota ya, ibu kota negara berarti dengan Iya, ibu kota negara Bangkok. kota negara. Mantap, mantap, mantap. Ngomong-ngomong, kemarin saya sering loh ngikuti postingan yang jenengan ketika foto-foto katak sama ular tuh kok ya apa ya, biasanya kan Stres. saya Bisa, ngeliat bisa diulangi, bisa diulangi. jadi oh iya ya internetnya oke. Saya itu sering kepoin postingan yang jenengan. Oh, Nah, jadi biasanya saya itu paling jijik terhadap reptil, khususnya katak. hmm, Cuma nggak tahu kenapa. Tapi nek ngelihat fotonya jenengan, itu ternyata banyak spesiesnya kan gitu. hmm. Itu sebenarnya ada berapa sih katak itu? Waduh, kalau mau bicara kata, gini sebenarnya foto-foto itu juga merupakan salah satu Hmm. usaha saya mengenalkan bahwasanya kan banyak tuh hewan, kan banyak kelompok hewan, misalnya mamalia, misalnya ikan, misalnya itu kan banyak. Tapi ternyata khususnya untuk kelompok-kelompok hewan yang saya upload itu, Hmm. contohnya katak kodok dan ular dan kadal Hmm. Hmm. itu mereka kan di underestimate ya, maksudnya prioritas konservasi itu nggak tertuju pada mereka ini. Kebanyakan tertuju kepada hewan-hewan yang karismatik seperti macan, singa, dan lain-lain itu. Hmm. Nah ternyata kalau boleh saya bilang ya, agak ya, teoristik ya. Dalam kurun waktu dekade ini sekitar 60% populasi amfibi itu menurun. Bahkan banyak yang punah. Itu nggak ada yang tahu itu. Hmm. Karena Ini prioritas menarik konservasi kan ini. nggak di situ. Hmm. Nah, upaya saya untuk mengenalkan ke teman-teman semua, mungkin ke follower, teman, dan lain-lain ya melalui fotografi itu. Terus diikuti dengan informasi-informasi ya, mungkin yang menarik seperti ini, distribusinya di mana, dia punya karakter apa, dia punya perilaku apa, itu yang mungkin akan menarik teman-teman semua. Jadi salah satu upaya edukasinya seperti itu. Terus terkait spesies katak dan kodok ini ada berapa ya? Hmm. Jangan jauh-jauh dulu ya, Jawa dulu ya. Hmm. Di Jawa itu ada berapa ya? Ada sekitar 40 kata ya, 40 kata dan kodok yang masih terdeskripsi. Hmm. Hmm. Masih banyak yang belum diketahui. Ini beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini udah ditemukan sebanyak 60 spesies baru Hmm. dan masih banyak lagi yang belum diketahui. Kalau bahas ular ada sekitar 100 lebih. Ini masih Jawa loh ya, ini belum bahas Sumatera, belum bahas Kalimantan, belum bahas Papua. Kalau Indonesia di total itu 3 kalinya jumlah spesiesnya Eropa. Wah, mantap, mantap, mantap. Itulah mengapa orang-orang kolonial, orang-orang Belanda itu menjajah kita itu itu sebenarnya sampai sekarang Hmm. ini Karena kekayaan pakai itunya ya. iya kekayaan itu. Jadi memang ya itu tadi mencari orang yang meneruskan jenengan nanti atau menularkan ilmu-ilmunya nggak gampang. Harus benar-benar orang yang punya passion ya maksudnya. Iya. Lagi urusan-urusan apa namanya baru tahu informasi bahwa ternyata reptil ini hampir mendekati punah kan kita selama ini tidak tahu kan informasi tentang apa namanya keadaan mereka juga kita lebih-lebih apa namanya di media TV juga tidak pernah memberitakan tentang ini kan. Iya. Bahkan kebanyakan berita TV ngomongnya teror ular, teror itu, teror ini. Takut orang kan ya. Sama halnya dengan Mas Ilham tadi ya. Bilang takut kodok ini kan itu kan sebenarnya stigma-stigma yang perlu dirubah ya sebenarnya.
Sama halnya dengan teror. Sebenarnya mereka nggak menyerang, mereka nggak akan menggigit kalau kita nggak ganggu sebenarnya. Itu sih. Menarik. Jadi semakin semakin apa namanya menantang, semakin menantang. Nek jenengan bilang itu baru ada di Jawa saja, belum nanti kalau main ke Lombok katakan, belum nanti Wah, kalau ke mana Sumbawa, ke wilayah semakin timur. Nah itu perlu itu untuk jalan-jalan ke sana untuk cari. hmm. Kemarin juga saya dari juga kemarin di Lombok kemarin. Hmm? Kata endemik Lombok dan Bali itu namanya Reoprint kemarin. Udah publish kemarin. Ya intinya mereka cuma endemik di Bali dan Lombok, cuma ada di ketinggian 1000 ke atas, tapi habitatnya udah menyusut. Yang khususnya yang di Bali, tapi yang di Lombok masih masih sustain lah. Ini perlu perhatian lebih mungkin ya dari KSDA-nya sana atau KLHK-nya sana. Itu kira-kira Kan kalau masih boleh tahu penyebab penyebab utama mereka menyusut apa namanya populasinya apa? Atau kalau perburuan liar kah atau bagaimana? hmm, sebenarnya ya yang pertama ya kalau melihat yang di Bali ya, Hmm. kalau boleh saya bilang tempatnya itu di Batu Karu ya istilahnya seperti bukan taman nasional ya, kebun raya apa namanya Batu Karu. Itu ditemukannya itu dekat sekali dengan wilayah wisata, dengan warung, perkebunan, itu gara-gara itu. Hmm. Dan mereka akhirnya karena gangguan itu mereka cuma ditemukan di ketinggian yang tinggi. Tapi kalau di Lombok kita temukannya agak rendah nih, Hmm. agak rendah ketinggian. Jadi kemungkinan kalau nggak ada warung-warung itu sebenarnya mereka juga bisa ditemukan di bawah juga sebenarnya. Oh. Gara-garanya isu ini kemungkinan seperti itu. Tapi eh, secara garis besar, apakah kata-kata itu ganas atau gimana? Ada yang mematikan? Ganas, oh ya, ini ya mungkin ya kembali lagi ya terkait stigma tadi ya, Hmm. terkait stereotip. Kata di Indonesia itu nggak ada yang beracun, nggak ada yang mematikan. Hmm. Kecuali kata-kata yang di Amerika Latin itu ya, yang Hmm. kayak dart frog, poison frog. Cuma itu aja ya, selain itu nggak ada yang mematikan. Walaupun mereka punya racun, apa itu cuma berbahaya untuk mangsanya mereka. Fungsinya sebenarnya untuk mangsa, bukan untuk manusia. Hmm. Oke, oke. Terima kasih Mas Luhur. Mantap ini. Oke, Insya oke, Allah siap, kita siap. akan sambung lagi di apa namanya waktu-waktu yang akan datang. Ini menarik nih. Ada yang banyak apa namanya ide-ide yang mau saya ceritakan, tapi eh, waktu juga di Lombok ini sudah semakin malam dan anak-anak belum tidur. Siap, siap, siap. Jadi insya Allah kita akan sambung lagi. Nah, Oh, iya. dan apa namanya terima kasih atas waktunya jenengan. Satu lagi mungkin ada satu Hmm? kata yang bisa disampaikan buat keluarga, siapa tahu nanti ibu nonton, bapak nonton, atau yang Ini mau diupload tadi. enggak, kira-kira sih, kira-kira kalau kalau Oh, kira-kira. berkenan kan gitu. Bikin Apa motivasi. ya? Apa ya? Apa ya, nggak tahu. Belum kepikiran nih. Ya udah sehat-sehat selalu lah. Bisa disampaikan dalam bahasa Thailand mungkin. Oh, nggak bisa. Saya nggak bisa. Bisa bahasa Thailand masih. Oke, oke. Oke. Terima kasih Mas Luhur. Mudah-mudahan di sana juga sehat, studinya juga dimudahkan semuanya, lulus tepat waktu dan apa namanya kita bisa nyambung di lain waktu. Titip salam buat Oke. teman-teman Indonesia di sana. Ini gimana? Titip salam buat teman-teman Indonesia yang ada di Oh, iya sana. ya. Siap, siap, siap. Tak salamkan nanti.
Terima kasih juga Mas Ilham Oke. udah mau silaturahmi lagi, mau Alhamdulillah. bincang-bincang. Oke. Semoga yang diusahakan lancar ya Mas ya. Amin, amin, Perubahan dan lain-lain. amin, amin, ya rabbal alamin. Sama dikap. Sawadee krap.